Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah video yang kelima. Di video kelima saya akan membahas soal dari urutan nomor 21 sampai soal 25. Soal nomor 21, bacalah dua teks berikut. Ini ada dua teks ya, teks pertama, teks yang kedua. Persamaan kedua teks tersebut adalah membahas tentang A. Alat komunikasi canggih, B. Teknologi tradisional, C. Transportasi umum, D. Kendaraan pribadi. Baik, kita lihat ya mengenai teks yang pertama, kemudian kita lihat lagi teks yang kedua. Di teks pertama, di sini ada kalimat aku selalu berangkat dan pulang sekolah menggunakan angkutan nomor 6. Kemudian di teks yang kedua, di sini ada kalimat banyak orang yang memilih kereta api sebagai sarana mudik. Nah, jadi kita bisa menentukan ya persamaan antara teks yang pertama dan teks yang kedua ini sama-sama membahas mengenai transportasi ya. Transportasi yang digunakan oleh orang banyak. Kalau hubungannya dengan transportasi yang digunakan oleh banyak orang, maka ini jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah transportasi umum ya. Selanjutnya soal ke-22. Cermati jadwal perjalanan kereta api berikut untuk menjawab soal nomor 22 dan nomor 23. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Yang pertama ada nama kereta api biru, jingga, kuning, hijau. Dan ada jurusannya. Kemudian jadwal berangkat, tiba, dan stasiunnya stasiun yang mana gitu ya. Nomor 22. Pernyataan yang tepat sesuai jadwal perjalanan kereta api tersebut adalah A, B, C, atau D. Kita bahas terlebih dahulu ya. Untuk yang A, kereta api Jingga berangkat dari Bandung pukul 8.15. Nah, kita perhatikan kereta api Jingga. Untuk kereta api Jingga itu berangkat pukul 8, sedangkan jawaban di sini pukul 8.15, berarti yang A salah. Selanjutnya yang B, yaitu kereta api hijau. Kereta api hijau tiba di Purwokerto pada malam hari. Dan kita lihat dalam tabel, untuk kereta api hijau itu sampai di Purwokerto pukul 13.05, ya berarti siang hari. Nah, ini adalah jawaban yang salah juga ya. Untuk B, kereta api hijau tiba di Purwokerto bukan malam hari tapi siang hari, yaitu di pukul 13.05. Kemudian yang C, kereta api kuning menempuh rute Jakarta-Bandung. Sedangkan dalam tabel untuk kereta api kuning itu menempuh Jakarta-Cirebon. Berarti ini salah juga ya untuk C. Selanjutnya yang D. Yang D, kereta api biru sampai di stasiun Bekasi pukul 8.05. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar. Jadi untuk soal nomor 22, jawaban yang tepat adalah yang D, kereta api biru sampai di stasiun Bekasi pukul 8.05 sesuai pada tabel di atas. Selanjutnya nomor 23. Nah, ini masih mencermati ya mengenai jadwal perjalanan kereta api. Dan kita lihat pertanyaannya, kereta api yang memiliki selisih waktu tempuh perjalanan selama 40 menit adalah kereta api mana ya? Kereta api biru dengan kereta api hijau, kereta api biru dengan kereta api jingga, yang C, kereta api jingga dengan kereta api kuning, D, kereta api kuning dengan kereta api jingga. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, cara menentukannya dimulai dari kita mengetahui dulu ya mengenai jurusan, misalnya yang biru dari Jakarta ke Bekasi, jarak tempuhnya adalah 1 lebih 5 menit. Kemudian yang jingga jarak tempuhnya adalah 1 lebih 45. Kemudian yang kuning jarak tempuhnya adalah 2 jam. Kemudian yang hijau jarak tempuhnya adalah 4 jam lebih 45. Nah, kita tentukan selisihnya untuk kereta api biru dengan kereta api hijau. Tadi kereta api biru jarak tempuhnya adalah 11 lebih 5. Kemudian untuk kereta api hijau itu jarak tempuhnya adalah 4 lebih 45. Berarti di sini ada selisih. Selisihnya adalah 3 jam 40 menit. Nah, ini salah ya. Untuk A jawabannya salah karena pertanyaannya adalah kereta api yang memiliki selisih waktu tempuh perjalanan selama 40 menit adalah yang mana? Dan di sini kereta api biru dan hijau itu selisihnya adalah 3.40. Ini salah. Kemudian kita lihat yang B. Kereta api biru dengan kereta api jingga. Tadi yang biru itu jarak tempuhnya adalah 1 lebih
5. Kemudian yang kereta api jingga yaitu 1 lebih 45. Nah, di sini ada selisih. Selisihnya adalah 40 menit. Nah, berarti ini jawaban yang betul ya untuk soal nomor 23 adalah kereta api biru dan kereta api jingga yang selisih perjalanannya adalah 40 menit. Selanjutnya soal 24. Bacalah puisi berikut. Inginku. Nah, ini ya judulnya adalah Inginku karya Bayu A. Isi puisi tersebut adalah, nah ini kira-kira isinya tentang apa ya? Yang A, kerinduan untuk bertemu orang tua. B, kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. C, rasa syukur menjadi kebanggaan orang tua. D, keinginan untuk menjadi seseorang yang berguna. Kita lihat bagian-bagian puisi ini ya. Di bait kedua kita lihat, aku hanya ingin menjadi berguna. Berguna bagi ayah dan ibu. Berguna bagi saudara-saudaraku, juga berguna bagi tanah airku. Nah, di sini ada bahasa berguna ya, mulai dari baris pertama sampai baris keempat ya, di bait kedua ini ada bahasa berguna. Jadi di sini kita tentukan jawabannya ya, yang ada kata berguna. Kira-kira yang mana? Yang A, kerinduan untuk bertemu orang tua. Nah, ini salah. Kemudian B, kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Ini kurang tepat juga. C, rasa syukur menjadi kebanggaan orang tua, ini kurang tepat juga. Dan D, keinginan untuk menjadi seseorang yang berguna. Nah, ini jawaban yang tepat ya, yang D. Karena dalam puisi di atas ya, di bait kedua itu ada bahasa aku hanya ingin menjadi berguna. Berguna bagi ayah dan ibu, berguna bagi saudara-saudaraku, juga berguna bagi tanah airku. Jawaban yang tepat itu D ya, keinginan untuk menjadi seorang yang berguna. Selanjutnya soal ke-25, bacalah cerita berikut. Pertanyaannya, simpulan ya, kesimpulan isi cerita tersebut yang tepat yang mana? Oke, kita lihat ya mengenai teksnya. Jo merasa gugup, bercampur gelisah. Ia kembali memandang bangku kosong yang seharusnya ditempati oleh ibunya. Undangan wisuda sudah ia berikan kepada ibunya. Akan tetapi sepertinya ibu tidak membaca undangan itu. Paragraf yang kedua. Sampai pada momen yang ditunggu-tunggu oleh para murid, yaitu pengumuman dan penyerahan piala penghargaan nilai ujian terbaik. Hati Jo langsung berdetak kencang setelah MC menyebutkan bahwa Jo meraih juara pertama. Akan tetapi, segera saja senyuman itu terhapus. Tak ada yang mendampinginya naik ke panggung. Terpaksa ia naik ke panggung sendirian. Di tengah keheningan, tiba-tiba muncul satu sosok memasuki ruangan. Betapa bahagianya hati Jo melihat ternyata sosok itu adalah ibunya yang datang. Nah, kita tentukan jawabannya yang mana yang tepat ya, kesimpulan yang tepat pada cerita di atas. Yang A, ibu tidak menghadiri acara wisuda karena Jo tidak memperoleh juara. Nah, ini salah ya. Kemudian B, Jo naik ke panggung seorang diri karena ia lupa memberikan undangan wisuda kepada ibunya ya, atau untuk ibu. Nah, ini jawaban yang salah juga ya, karena dalam teks di atas Jo itu memberikan undangan kepada ibunya. Kemudian yang C, ibu menghadiri acara wisuda meskipun Jo tidak memberikan undangan wisudanya kepada ibu. Nah, ini juga salah karena dalam cerita di atas Jo itu betul-betul memberikan undangan kepada ibunya gitu ya. Kemudian yang D, ibu datang pada acara wisuda meskipun Jo mengira bahwa ibunya tidak membaca undangan yang ia berikan. Nah, ini jawaban yang tepat. Dalam teks ada kalimat, di tengah keheningan tiba-tiba muncul satu sosok memasuki ruangan. Betapa bahagianya hati Jo melihat ternyata sosok itu adalah ibunya yang datang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah D. Ibu datang pada acara wisuda meskipun Jo mengira bahwa ibunya tidak membaca undangan yang ia berikan. Kayak itu ya mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran bahasa Indonesia di video kelima. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya di video yang ke-6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.